Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aman Hizani Sama. Kali ini saya akan menjelaskan tentang organisasi Nahdlatul Ulama dan lembaga Bahsul Masail sebagai salah satu lembaga yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa dengan metode istinbat ahkam yang digunakan oleh Bahsul Masail dalam berfatwa. Jadi, Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi keagamaan Islam bercorak tradisionalis yang didirikan di Surabaya tanggal 31 Desember tahun 1926 oleh 3 ulama besar di Jombang pada waktu itu, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji Bisri Samsuri. Di NU sendiri itu ada berbagai lembaga, ada lembaga amil zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama, ada lembaga pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama, kemudian ada lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama yang saat ini akan kita bahas. Jadi Bahsul Masail itu pertama kali didirikan melalui surat keputusan pimpinan besar Nahdlatul Ulama nomor 30 tahun 1990 yang waktu itu tuh namanya Lajnah Bahsul Masail. Nah, kemudian tahun 2004 kata lajnah dihapuskan dan diganti menjadi lembaga karena dianggap mengandung makna ad hoc atau sementara, sedangkan lembaga Bahsul Masail dianggap akan terus dibutuhkan. Jadi karena itu kata lajnah digantikan oleh lembaga dan kini Bahsul Masail dikenal dengan sebutan lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama yang disingkat LBMNU. Nah, kalau kita melihat dari sejak berdirinya Nahdlatul Ulama hingga tahun 1999 hingga abad ini ditemukan bahwasannya 84,8% fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama itu mempersoalkan tentang pembahasan fikih, dan 74,8% diantaranya itu bukan mempersoalkan fikih ibadah, melainkan fikih sosial. Bahwasanya ternyata Bahsul Masail ini berdasarkan data tersebut digambarkan memiliki peran yang besar dalam menyelesaikan masail-masail yang baru dan unik yang tidak ditemukan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi diperlukan karena masyarakat semakin baru, semakin banyak, semakin rumit, dan disinilah peran lembaga Bahsul Masail dalam menyelesaikan masalah-masalah yang baru gitu di zaman yang semakin berkembang. Lalu bagaimana dengan prinsip dasar yang dianut oleh Bahsul Masail? Jadi Bahsul Masail memiliki lima prinsip dasar yang didasarkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dimaknai oleh teman-teman Nahdlatul Ulama sebagai komunitas muslim yang mengamalkan apa-apa yang dicontohkan Nabi dan sahabatnya. Nah, lalu apa 5 prinsip dasar yang diterapkan oleh Bahsul Masail dalam melakukan istinbatul ahkam? Yang pertama itu adalah at-tawassul, yaitu jalan tengah. Jadi NU mengharapkan orang-orang dalam organisasinya, terutama dalam Bahsul Masail khususnya, itu untuk bersikap netral, gitu, bersikap moderat. Dia di tengah-tengah, jadi tidak terlalu ortodoks, tidak juga terlalu liberal, tapi di tengah-tengah. Yang kedua adalah tawazun, yaitu menjaga keseimbangan dan keselarasan antara dunia dan akhirat itu harus seimbang, harus selaras, antara kepentingan individu maupun kelompok juga harus selaras dan seimbang. Seperti itu. Terus yang ketiga itu ada at-tasamuh,
itu toleran. Jadi diharapkan seorang Nahdien, seorang yang ada di organisasi NU, khususnya di Basul Masail itu memiliki sikap yang toleran, yang tidak mudah mengkafirkan orang lain, tidak mudah menyalahkan orang lain, melainkan dia bersikap toleran, menganggap bahwa suatu perbedaan itu adalah wajar. Yang ketiga adalah ta'adul, yaitu tidak memihak. Dia tidak terlalu fanatik juga terhadap organisasinya, tapi diharapkan adalah untuk selalu menjadi berperan di setiap di suatu masyarakat. Dia tidak memihak pada salah satu, melainkan berada di tengah-tengah, menjadi figur penengah, figur pemersatu bahkan. Yang kelima ada amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menegakkan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Gitu. Lalu bagaimana dengan metode istinbat Basul Masail? Jadi ada dua versi ya. Ada dua versi metode istinbat yang digunakan oleh Basul Masail. Yang pertama itu versi tahun 1992 yang dicanakan pertama kali pada saat musyawarah nasional alim ulama tahun 1992 di Lampung. Di situ muncul tiga metode istinbat Basul Masail. Yang pertama yaitu qauli, hati dan manhaji. Nah, yang pertama itu apa itu metode qauli? Metode qauli itu adalah metode yang merujuk kepada ibarah dalam kitab-kitab salaf atau kitab-kitab imam mazhab, khususnya mazhab ini ya, khususnya empat mazhab yang terkenal itu mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Abu Hanifah. Itu adalah empat imam yang menjadikan rujukan dalam proses istimatul ahkam Basul Masail. Nah, metode yang digunakan adalah metode pendekatan tekstual. Jadi benar-benar sama persis dengan teks yang ada dalam kitab-kitab kuning ya, kitab kuning dari mazhab-mazhab yang empat tadi. Nah, ada kemungkinan ketika melakukan istimatul ahkam dengan metode qauli. Yang pertama adalah bahwa pendapat dari keempat ulama tadi itu semuanya sama. Nah, kalau misalnya ditemukan seperti ini, maka pendapat yang diambil langsung dikutip saja dan digunakan dalam menjelaskan suatu masalah. Nah, yang kedua yaitu ketika dari empat ulama tadi itu ada perbedaan, sehingga apa yang dilakukan itu adalah melakukan yang namanya taklid jamaah ini, yaitu upaya untuk menetapkan pilihan terhadap satu daripada banyak ataupun beberapa pilihan secara kolektif. Lalu dalam melakukan taklid jamaah ini, bagaimana prosedur yang harus dilakukan? Yang pertama yaitu memilih daripada pendapat atau qaul tadi mana yang paling maslahat atau yang paling kuat. Yang kedua yaitu merujuk kepada ketentuan muktamar Nahdlatul Ulama yang pertama, bahwasanya ada beberapa poin di situ. Yang pertama itu adalah pendapat yang disepakati oleh Asy-Syahrani, yaitu Syekh Nawawi dan Syekh Rafi'i. Yang kedua yaitu pendapat yang dipegang oleh salah satunya, baik Syekh Nawawi maupun Syekh Rafi'i. Lalu yang ketiga disetujui oleh mayoritas ulama.
Lalu yang ketiga disetujui oleh ulama terpandai, ulama paling alim. Lalu yang terakhir adalah pendapat yang dipegang oleh ulama yang paling awam. Nah, jadi kaul ini itu punya kata lain yang muncul tahun 2004 ketika Muktamar NU yang ke-31. Nah, waktu itu bukan lagi disebut metode kauli, namun metode ibarah untuk al-madhahib al-arba'ah atau petunjuk dari kitab empat mazhab. Lalu ditambahkan bahwa selain mengutip langsung daripada kitab-kitab dari empat mazhab imam tadi, mazhab imam yang empat tadi juga mengutip nas-nas yang digunakan dalam kitab-kitab empat imam mazhab yang empat tadi. Lalu yang kedua yaitu ada sedikit perubahan dalam segi bukan substansi sebetulnya, dari segi sistematika. Pada tahun 2010 di Muktamar NU yang ke-32 dikatakan bahwasanya tadinya kan hanya mengutip saja ya, terus sekarang ada sistematikanya di mana yang pertama itu adalah mengutip kitab imam mazhab yang empat tadi, lalu baru kemudian mengutip nas-nas yang digunakan dalam melakukan istimbatul ahkam sebuah masalah tersebut. Gitu. Lalu yang kedua adalah metode ilhaqi. Nah, metode ilhaqi ini digunakan ketika masail yang dibahas itu tidak ada secara tekstual dalam kitab-kitab mazhab imam yang empat tadi. Ada beberapa ketentuan agar suatu masail itu dianggap boleh dikaji dengan metode ilhaqi. Yaitu yang pertama adalah masalahnya belum ada ketentuannya atau mulhaq bih. Yang kedua masalahnya itu memiliki memiliki masalah yang sudah dibahas yang mempunyai kemiripan dengan masalah yang sekarang. Nah, masalah yang sudah dibahas itu disebut mulhaq alaih, dan kemiripan dengan mulhaq bih itu disebut wajh al-ilhaq. Nah, gitu. Jadi metode ini itu sebenarnya mirip ya dengan metode qiyas, karena dia membandingkan suatu masalah yang belum dibahas dengan masalah yang sudah dibahas, lalu mencari kesamaan di antara keduanya untuk kemudian mengekstraksi hukum daripada masalah yang baru tadi. Itu sebenarnya. Cuman bedanya kalau qiyas itu kan sumber yang digunakan itu kan dari langsung ya, dari 5 sumber hukum sama yang disepakati. Kalau si ilhaq ini dia bersumber kepada kitab-kitab dari imam mazhab yang empat tadi. Lalu yang ketiga adalah metode manhaji atau metodologi ini ketika digunakan ketika metode kauli dan ilhaqi tidak lagi bisa dipakai untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu apa itu sebenarnya metode manhaji? Metode manhaji ini adalah metode yang menggunakan akal dengan kaidah usul fikih dari imam mazhab yang empat tadi. Dari mana sumbernya? Langsung. Nah, di metode manhaji ini langsung kepada 5 sumber hukum Islam yang disepakati: Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan sebagainya. Tadi. Lalu kita masuk ke metode istimbat basul masail yang disepakati
lebih barunya itu tahun 2015 yang disepakati ketika ada ada sebuah musyawarah besar tahun 2015 tentang istimewa Ahkam Basul Masail. Nah di situ dibagi juga sebetulnya Basul Masail pada 3 departemen. Yang pertama departemen masail diniyah al-waqiyah yang membahas tentang masalah-masalah terkini. Lalu yang kedua ada masalah diniyah maudu'iyah yang membahas tentang masalah-masalah pemikiran. Lalu yang ketiga tentang masalah diniyah qauniyah, yaitu tentang hukum atau perundang-undangan. Dan bagaimana metode yang digunakan? Ada setidaknya 3 metode. Kalau berdasarkan dari istimewa ahkam masalah tahun 2015. Jadi yang pertama al-bayani, qiyasi, dan istislahi. Metode bayani itu metode yang bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah, atau biasanya disebut dengan istilah istimewa ahkam min an-nusus, atau terjemahnya dari nas ya, nusus itu jamaknya nas. Jadi sebuah metode istimewa hukum yang bersumber daripada nas-nas atau hukum Islam yang telah disepakati. Baik dia sifatnya juz'i, terkhusus, atau kuli, general. Nah, bagaimana cara yang digunakan step by step yang digunakan dalam menggunakan metode bayani yang pertama, yaitu dengan mengkaji sababun nuzul maupun sababul wurud dari suatu nas. Sababun nuzul untuk Al-Quran, sababul wurud untuk sunnah. Baik yang sifatnya makro maupun mikro. Nah, apa bedanya? Nah, kalau sababul nuzul atau sababul wurud yang sifatnya mikro itu yang sifatnya terkhusus, yang melatar belakangi daripada suatu ayat ataupun suatu hadis untuk muncul. Jadi kayak latar belakang peristiwanya. Lalu kalau yang mikro itu latar belakang secara besarnya, secara seperti latar belakang sosial, politik, ekonomi daripada masa ketika suatu hadis maupun suatu ayat turun. Lalu yang kedua dengan mengkaji dari segi kaidah kebahasaannya, jadi dari segi dilalahnya seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu mengkaitkan nas yang dikaji terhadap nas lain yang berkaitan, karena suatu nas hukum Islam itu tidak lepas dari yang lain, mereka adalah satu kesatuan, dan ketika dibahas ya tidak boleh dipotong-potong, tapi harus dibahas secara keseluruhan, dibahas secara komprehensif itu. Lalu di situ kemudian muncul pola-pola hubungan nas yang kita sudah pelajari dulu di matn fikih. Ada yang sifatnya menguatkan antara satu nas dengan yang lain, ada yang menjelaskan dari yang sifatnya garis besar, kemudian dijelaskan secara lebih rinci, ya, atau yang membatasi. Dimana itu ada dua ya yang membatasi itu, yaitu ada takyid, ada taksis. Kalau takyid itu lafal mutlak, kalau yang kemudian dibatasi, contohnya seperti Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 38 yang basariku fakatu aydiyahum dan sebagainya, itu yang menjelaskan kalau misalnya pencuri laki-laki pencuri dan perempuan pencuri itu dihukum dengan dipotong tangannya. Nah, tangan itu bagian mana yang dimaksud? Nah, itu disebut takyid. Lalu yang kedua taksis. Nah, taksis ini itu yang dibatasi itu lafaz am. Sebuah lafaz am itu kemudian ditaksis oleh hal lain. Ini seperti Al-Baqarah ayat 228 tentang masa indah seorang wanita, dijelaskan itu wa mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatan quru'. Bahwa dalam ayat itu kan berarti 3 quru' ya. Masa indah seorang wanita itu 3 kali quru'. Tapi kemudian
dibatasi oleh Al-Quran surah At-Thalaq ayat 4 bahwa kalau ibu hamil itu ketika dia diceraikan masa iddahnya itu ketika sampai anaknya itu lahir. Itu namanya tasis. Nah, yang ketiga adalah taudih al-musykil, itu menjelaskan ayat-ayat yang punya lafal yang sifatnya itu ambigu. Kayak contohnya Allah duduk di singgasana, itu yang dimaksud dengan singgasana itu seperti apa? Itu dijelaskan. Terus itu namanya taudih al-musykil. Lalu yang keempat, itu dikaitkan dengan makasih syariah atau tujuan syariah. Tujuan syariah seperti dunas, hidup akal, hidup mal, itu begitu makasih syariah. Lalu yang kelima itu takwil jika diperlukan. Nah, apa itu takwil? Takwil itu adalah mengaitkan makna suatu lafaz itu dengan makna lain yang bukan makna hakikatnya. Itu. Tapi hanya jika diperlukan. Kalau tidak diperlukan, dia tidak perlu ditakwil. Kemudian metode yang kedua yaitu metode kiasi. Metode kiasi. Jadi metode kiasi itu ya, saya menjelaskan juga tadi karena dia mirip dengan metode ilhaq tadi kalau nggak salah di yang tahun 92. Tapi di sini yang dibahas itu sumber hukumnya itu dari langsung ya apa sunnah itu cuma kias. Nah, dia ada rukun-rukunnya kias itu. Yang pertama adalah al-asal, yaitu masalah yang belum dibahas. Lalu yang kedua ada al-far'u, yaitu masalah yang telah dibahas. Lalu yang ketiga hukum al-asal atau ilat yang membuat antara al-asal dan al-far'u itu mirip. Lalu yang keempat salah maksudnya yang pertama al-asal, yaitu masalah yang belum dibahas. Lalu al-far'u masalah yang akan dibahas. Jadi bahasanya itu al-asal itu yang akan dikiaskan, al-far'u itu salah apa ya, al-asal itu masalah yang perlu untuk dikiaskan. Lalu al-far'u itu masalah yang akan dikiaskan dengan masalah yang perlu dikiaskan tadi. Lalu hukum al-asal itu hukum daripada masalah yang akan dikiaskan tadi. Lalu yang keempat itu yang membuat antara si al-asal dan al-far'u itu tadi mirip. Nah, kemudian menjadikan dia sebagai perbandingan untuk menghukumi al-asal. Iya betul, al-asal. Lalu yang terakhir itu metode istislahi, yaitu metode yang mengacu kepada maqasid syariah, yang kemudian akhirnya apa ya, karena dia mengacu kepada maqasid syariah, metode-metode yang digunakan dalam melakukan istinbat hukum model istislah ini, jadi ya metode-metode seperti istihsan, masalah bersalah, ataupun urf yang dia fokus lebih kepada apa-apa yang sekiranya baik